Saya ingin kembali ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Kabupaten Banjar di Martapura, di Desa Bincal. Di sana ada korban banjir, Pak Ahmad. Pak Ahmad, posisi sekarang di pengungsian atau di mana Pak Ahmad? Posisi sekarang saya ini di pengungsian dari komplek perumahan yang belum ditempati oleh pemiliknya. Ada berapa banyak Pak warga yang mengungsi di sana? Di sini untuk warga Bincau ratusan lebih, Mbak. Sudah ada bantuan? Sudah dapat bantuan, Pak? Kalau bantuan, alhamdulillah sampai hari ini masih aman, Mbak, untuk logistik, makanan, dan sebagainya. Oke, jadi tinggalnya itu di tenda begitu ya Pak ya? Ada tenda yang disediakan rame-rame. Pak Ahmad sendiri berapa orang Pak di tenda itu? Kami ini tinggalnya di perumahan, Mbak. Oh, perumahan yang belum ditempati pemiliknya. Oh, jadi di dalam rumah begitu ya Pak ya? Iya, di dalam rumah, Mbak. Oke, jadi alhamdulillah relatif aman deh Pak kalau ada hujan dan sebagainya. Memang daerah situ tidak terkena banjir, Pak? Alhamdulillah. Iya, Mbak. Daerah situ banjirnya tidak sampai ke daerah yang Bapak mengungsi itu jadi ya? Oh, nggak nyampe, Mbak. Oke. Jauh sekitar 3 kilometer. Oke, Pak Ahmad, saya ingin cerita Pak Ahmad, jadi pada saat kondisi rumah Pak Ahmad sehingga sampai harus mengungsi, seberapa parah Pak air masuk ke rumah? Untuk di dalam rumah itu sampai sedada orang dewasa, Mbak. Dada orang dewasa. Itu? Iya, Mbak. Itu airnya tiba-tiba tinggi begitu atau Pak Ahmad sempat perlahan-lahan sehingga sempat menyelamatkan barang-barang dulu atau bagaimana Pak? Untuk itu airnya kemarin perlahan dulu, setelah barang diamankan cukup tinggi, airnya naik terus, Mbak. Terus nggak cepat lagi diselamatkan sudah airnya naik. Iya, ini kita lagi melihat video yang Pak Ahmad kirim untuk Mata Najwa. Sampai sekarang pun kondisinya bagaimana? Sudah mulai turun? Ini video yang Bapak kirim, ini video hari ini ya Pak ya? Itu video kemarin, sampai hari ini airnya tetap, Mbak. Nggak berubah, jadi kondisinya yang masih seperti ini yang kita lihat di video malam ini ya? Masih seperti itu, cuma warnanya udah berubah jernih, Mbak. Sudah lebih jernih warnanya, oke. Iya, Mbak. Pak Ahmad sudah berapa lama tinggal di daerah situ Pak? Pernah tidak banjir seperti ini? Dari lahir udah tinggal di desa itu, Mbak. Nggak pernah banjir separah ini. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah merasa separah ini ya? Nggak pernah, Mbak. Menurut Pak Ahmad, kira-kira kenapa Pak kok ini parah sekali banjirnya? Kalau menurut saya, pertama kan hujan terus-menerus beberapa hari. Jadi debit air terus meningkat. Mungkin hutan tanda hujannya udah berkurang. Saya juga kurang mengetahui karena saya bukan bidangnya di sana. Cuma masyarakat biasa, tapi menurut informasi dari Pak yang sudah berpengalaman, memang begitu sih, Mbak. Oke, tapi yang jelas menurut sepanjang Pak Ahmad di sana tidak pernah merasakan banjir separah ini, begitu ya Pak ya? Oke, saya ingin ya, nggak pernah, Mbak. Ya, saya ingin ke Pak Iwan Re, relawan Balakar 654 yang sekarang berada di Banjarmasin. Pak Iwan, Anda relawan yang juga membantu proses evakuasi. Secara umum bagaimana situasi yang Anda lihat sekarang Pak di sana? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Balakar 654. Untuk situasi Banjarmasin, untuk kota khususnya, alhamdulillah Mbak, jadi agak sedikit berkurang. Namun air pasang masih berlangsung dengan jam-jam tertentu dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini tidak ada turun hujan selama 3 hari ini. Demikian. Jadi itu membantu proses evakuasi karena kalau hujan tentunya lebih sulit. Sekarang kalau Pak Iwan mengevakuasi di titik-titik mana saja Pak? Ya, kami kemarin tanggal 12 itu kita dapat informasi pada saat genting. Kita dulu saat itu berada di kota Banjarmasin. Dan melalui informasi di beberapa grup WhatsApp bahwa di Pengaron, tepatnya di Kabupaten Banjar,
itu sangat penting. Kami lihat dari tayangan video, semua hampir desa di sana terendam oleh air. Nah, disitulah kami sebagai relawan bergerak untuk menuju ke sana dengan menggunakan roda 4 sesuai dengan koordinasi dengan organisasi kami di 5 kecamatan Kota Banjarmasin itu banyak tergabung dan langsung berangkat dengan jam 16.30 dan kami menyampai di sana jarak tempuh kurang lebih 2,5 jam Mbak Najwa. Dan sampai sekarang, rencana sampai kapan Pak proses ini akan terus Anda dan teman-teman lakukan? Ya, sehubungan kami kemarin setelah menyampai di sana untuk setelah datang di lapangan, kami siapkan peralatan, bentuk tim gabungan yang ada di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai juga. Dari kota kami bergabung bersama TNI Polri pada saat itu dan emergensi gabungan dan semua bergerak. Dan setibanya kami di sana, dari tim sebagai wilayah sana sudah menyiapkan tali seperti perahu karet, namun perahu karet terbatas, hanya ada 3 yang kita pantau di sana. Tapi kedatangan kami juga membantu pada saat itu, bergabunglah dengan mereka, karena desa yang terdampak banjir itu cukup panjang, luar biasa panjangnya, bahkan hampir berapa kilo, karena kami keterbatasan anggota. Jadi yang kami evakuasi itu hanya sebagian-sebagian yang jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam, itu hanya menggunakan alat tradisional. Bahkan juga perahu karet itu kan ada seluk-beluk yang susah kami masuki karena terhalang oleh pohon, ditambah dengan arusnya yang luar biasa derasnya itu. Kurang lebih berapa knot kita kurang tahu, yang pasti menghanyutkan, kekuatan arusnya menghanyutkan bahkan rumah, Mbak. Jadi itu yang tantangan terbesar, salah satu yang dihadapi relawan di lapangan ya, karena arus yang deras, kemudian juga tadi alat yang terbatas dan jarak tempuh ke desa yang betul-betul berjauhan. Baik. Saya ingin ke Walhi. Tadi saya sudah perkenalkan ada Bang Edo Rahman, koordinator kampanye Walhi. Apa yang teman-teman Walhi temukan dari banjir kali ini? Bang Edo. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi ya saya kira ini adalah duka yang sangat luar biasa gitu ya, dengan Indonesia yang dikepung bencana dan tidak sedikit juga memakan korban. Nah, kalau bicara soal banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, jadi hasil pengamatan teman-teman Walhi Kalimantan Selatan bahwa ya hampir setengah dari daratan di Kalimantan Selatan saat ini misalnya itu sudah sudah ada intervensi aktivitas ekstraktif di sana yang tentu juga menurut kami ini adalah memberikan faktor juga gitu ya, ada faktor pengaruh besar juga sehingga kemudian banjir yang terjadi hari ini tuh sangat luar biasa, Mbak Nana. Jadi tidak semata-mata karena faktor curah hujan yang ekstrim begitu ya? Iya. Menurut kami bukan semata-mata hanya faktor karena curah hujan yang tinggi gitu ya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga itu. Sampai kemudian banjir yang terjadi hari ini bisa menjadi besar seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Setelah ini saya juga akan berusaha menghubungi perwakilan pemerintah daerah dari Kalimantan Selatan. Kita akan coba untuk menghubungi setelah pariwara, karena itu tetap di sini di Mata Najwa.